بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, beberapa tamu dari Bahrain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air wudu. Lalu Nabi berwudu. Kemudian mereka menyerbu bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminum air yang mereka dapatkan yang tersisa di dalam bejana, dan air yang jatuh ke tanah mereka usapkan ke wajah, kepala, dan dada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian melakukan itu? Mereka menjawab, cinta kami terhadapmu wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai kami. Dia bersabda, jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka jagalah 3 sifat, yaitu berbicara yang jujur, menunaikan amanah, dan bertetangga dengan baik. Karena menyakiti tetangga itu akan menghapuskan kebaikan, sebagaimana matahari melelehkan es. Hadis ini hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, sini adalah bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka ini melakukan tabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari berkah, ya. Mencari kebaikan-kebaikan dari bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperbolehkan, ya, pada Nabi. Bahkan Rabi'ah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau Nabi tidur, itu Nabi kan berkeringat. Keringatnya dilap dengan kain atau handuk, kemudian diperes, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, kemudian diusapkan ke anak-anak mereka. Ketika Nabi bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Ingin mendapatkan keberkahan dari sama Rasulullah SAW, dibiarkan. Termasuk juga orang-orang yang dari Bahrain tadi, yang mengambil sisa wudunya Nabi, diminum, kemudian ada diusapkan di wajah, di dada, dan sebagainya. Nabi SAW membiarkan mereka. Nabi bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Kami cinta kepadamu, ya. Mudah-mudahan Allah mencintai kami. Lalu Nabi SAW, ya, memang dibiarkan sama Nabi. Kalau tidak boleh, dilarang, pasti dilarang sama Nabi SAW. Tapi dibiarkan sama Nabi. Kemudian Nabi SAW, ya, menunjukkan, ya, terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi mengajarkan kepada mereka hal-hal yang bisa menjadikan cinta Allah dan Rasulnya kepada mereka. Yaitu yang pertama adalah sidqul hadis, yaitu bicara yang jujur. Yang kedua adalah wa'adaul amanah, yaitu menunaikan amanah. Dan yang ketiga adalah wa husnul jiwar, yaitu bertetangga dengan baik. 3 hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lakukan, itu akan menjadi sebab Allah dan Rasul akan mencintai kita. Berbicara yang jujur, menunaikan amanah, dan bertetangga dengan baik. Yang pertama, sidqul hadis, bicara yang jujur. Ini kan merupakan perintah dari Allah SWT. Allah SWT di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa yang kita dapatkan kalau seandainya seseorang itu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ucapannya benar, yuslih lakum a'malakum, niscaya pasti Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu manfaatnya, ya, kalau kita berkata jujur. Allah akan perbaiki amal-amal kita.
dan Allah akan ampuni ya dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita disuruh untuk berbicara jujur karena dusta itu termasuk dosa besar. Ya, dalam satu hadis, dosa besar nomor 3 setelah syirik, durhaka pada orang tua, dusta. Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dia yang menciptakan kamu. Anta ja'ala niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah, padahal dia yang menciptakan kamu. Yang kedua apa? Wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga baru Nabi mengatakan, dan ingat juga, perkataan dusta, persaksian palsu. Perkataan dusta, persaksian palsu. Perkataan dusta itu diulang terus sama Rasulullah. Kata perawi, tadinya Rasulullah itu bersandar, kemudian duduk, mengatakan perkataan dusta, persaksian, terus begitu. Sampai kata sahabat, saya ingin seandainya Rasulullah SAW itu diam. Mama diam. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dusta itu adalah dosa besar. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah bicara yang baik atau diam. Kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di lisan kita ini setiap ucapan akan ditulis oleh malaikat, ya. Kalau baik ditulis pada catatan kebaikan, kalau jelek, dusta, kotor, keji, fitnah, namimah, ghibah dan lain sebagainya, ya, itu akan memberatkan daripada timbangan ya, keburukan kita, ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya kunci dari segala kebaikan itu adalah menjaga lisan. Ya. Yaitu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amal yang kalau aku lakukan aku akan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah, kamu menanyakan perkara yang berat, besar, tetapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Kemudian kamu dirikan sholat, zakat, ya, puasa, dan berhaji. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai. Sedekah itu menghapuskan dosa, seperti air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di tengah malam. Jadi 3 ini adalah apa? Yaitu kunci-kunci kebaikan. Pokok urusan itu adalah Islam, tiangnya sholat, kemudian puncaknya adalah jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah menunjukkan, maukah kamu tunjukkan kunci daripada semua itu? Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, hendaklah kamu menjaga lisan. Menjaga lisan. Sampai Mu'adz mengatakan, apakah kita ini akan celaka karena ucapan kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan, celaka kamu wahai Mu'adz, bukankah seseorang itu ditelungkupkan wajahnya di neraka gara-gara ucapan lisannya. Ya. Jadi kunci semuanya itu adalah menjaga lisan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita lakukan, berkata jujur. Yang kedua adalah wadaul amanah, yaitu menjaga amanah. Ya. Menjaga amanah. Amanah ini adalah sesuatu yang diwajibkan kepada kita, ya. Kalau amanah dari Allah, ya kewajiban-kewajiban, sholat itu amanah, puasa itu amanah, ya, zakat dan lain sebagainya itu adalah amanah. Dan itu adalah merupakan ciri orang mukmin. Ciri orang beriman, dia akan selalu menjaga amanah, berusaha jangan sampai dia ini khianat, ya, karena khianat itu adalah lawannya amanah, dan itu adalah merupakan ciri dari orang munafik, ya. Makanya khianat dan dusta ini sifatnya orang munafik, ya. Jangan sampai orang beriman dia apa? Dusta, berbohong atau khianat, ya, seperti itu. Sampai Nabi mengatakan la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya.
Jadi ketika seorang itu khianat, tidak amanah, berarti pada saat itu dia sedang tidak imannya tanggal, ya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Maka kita harus betul-betul jaga amanah kita. Saya contohkan saja, misalkan suatu lembaga, kan biasanya ada misalkan ini untuk anak yatim, ini untuk masjid, ini untuk TPG dan sebagainya. Maka semua itu harus disesuaikan dengan akadnya. Jadi ketika seorang itu ini untuk anak yatim, tidak boleh dipakai untuk masjid, tidak boleh dipakai untuk TPG. Kalau dia bilang ini untuk masjid, jangan digunakan untuk anak yatim. Kecuali itu infak sedekah yang bebas, sudah terserah. Ya. Jadi amanah itu harus betul-betul kita pegang, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah, ya, yang diberikan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Intinya adalah kita harus menunaikan amanah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai Allah itu adalah kita harus berbuat baik kepada tetangga, ya. Berbuat baik kepada tetangga itu kalau bisa ya, kita mungkin memberikan hadiah, yang saling memberikan hadiah. Atau kalau kita tidak bisa berbuat baik dalam arti memberikan bantuan, hadiah, minimal kita tidak mengganggu tetangga, ya. Jangan sampai kita menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, bahaya. Kalau di dalam hadis tadi dikatakan apa kata Rasulullah SAW? Itu merusak amal sebagaimana matahari melelehkan es tadi. Ya. Nabi SAW sampai bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Itu menunjukkan apa? Mengganggu tetangga dosa besar. Bahkan dalam satu hadis disebutkan orang wanita yang ahli sholat, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi dia ini menyakiti tetangga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia di neraka. Kemudian ketika disampaikan wanita ini yang terkenal sedikit, sholatnya sedikit, puasanya juga, dan dia hanya sedekah dengan sekerat keju kering, tapi dia tidak pernah nyakiti tetangga, dia di surga kata Rasulullah. Jadi ini bahaya sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyakiti tetangga. Maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati, memuliakan